lupa like, tekan tombol subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali, kata Lani. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi, kata Udin. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat, kata Siti. Benar juga kamu Siti, kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan, kata Udin. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Tanya Lani. Bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare? Mari kita baca bacaan berikut ini. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak serap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: yang pertama, infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. 2. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. 3. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minuman produk susu. 4. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. 5. Penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. 6. Gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: yang pertama, buang air besar encer dan sering. 2. Kram perut. 3. Nyeri perut. 4. Demam. 5.
darah dalam tinja, 7. Kembung. Jadi mengapa diare dapat sangat berbahaya? Yang pertama, tubuh penderita diare akan banyak kehilangan cairan. 2. Tubuh kehilangan banyak ion. 3. Keseimbangan tubuh terganggu. Kalimat iklan yang pertama, istirahatkan lampu bila tidak digunakan. 2. Ciptakan hari-hari anti kuman. 3. Ayo cuci tanganmu pakai sabun. 4. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. 5. Teh pucuk harum, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ciri-ciri bahasa iklan yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. 3. Berisi kalimat ajakan. 4. Komunikatif dan persuasif. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tarian-tarian, termasuk tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peran yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut nama tarian, asal daerah, dan properti tari. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.